Saudara-saudari, damai Kristus. Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Bulan Kitab Suci Nasional 2020. Hari ini, Rabu 9 September 2020. Kita akan membaca Kitab Suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Fransiskus Xaverius Dudung Catur Yustiatno atau Dudung Uban dari Paroki Santa Maria Annunziata, Sidoarjo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga hati kami tetap terbuka terhadap sabda-Mu, dan perkenankanlah kami memahami kehendak-Mu. Semoga kami dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menanggung hidup kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mereka mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Kita masuk ruang hening, merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya tentang sabda bahagia
dan peringatan. Sabda ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah kita orang Katolik harus hidup miskin, kelaparan, menderita? Apakah kita orang Katolik tidak boleh kaya, kenyang, dan sukses? Jawaban yang pasti adalah tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di atas. Tatkala kita berkekurangan, kita pasti berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan di sisi lain, pada situasi yang lain pula, tatkala kita berkelebihan, sukses, kita sering memproklamirkan bahwa hanya karena usaha keras kita sendiri sehingga kita berhasil. Dan di samping itu, kita pun harus mendapat apresiasi atas keberhasilan tersebut. Saudara, dalam dua kondisi ini justru dapat menjerumuskan kita masuk dalam jerat dosa. Pertama, tatkala kita miskin, lapar, dan menderita, tak jarang kita berkata, "Sungguh terlalu orang kaya itu. Sudah tahu kita kekurangan, malah diam saja. Dasar pelit." Kedua, di sisi lain, tatkala kita berhasil, kaya, bahagia, sukses, mungkin juga muncul kata dari mulut kita, "Itulah akibatnya jadi orang malas, sehingga kalian miskin." Kita pun menjadi egois, sombong, dan rakus. Saudara-saudari, hendaklah kita tidak memperdebatkan antara miskin dan kaya. Miskin itu tidak ada ukurannya. Kaya pun juga demikian, tidak ada ukurannya. Ukurannya adalah sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa. Sejauh mana kita mengandalkan Sang Sabda dalam kehidupan kita. Hidup itu ibarat kita naik jet coaster. Suatu saat kita naik ke atas sampai puncak, dan suatu saat kita turun melesat ke bawah. Namun kita tetap bisa tertawa, bahagia. Pertanyaannya, mengapa? Karena kita telah memakai sabuk pengaman yang merangkul tubuh kita agar tidak jatuh. Dalam hidup ini pun, siapakah yang mengamankan kita? Ya,
Yesuslah Sang Sabda Ilahi. Kita aman jika kita mengikatkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Kita mengandalkannya, kita mengimaninya, dan berharap akan kasih-Nya, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa dan maut yang dapat membinasakan kita. Saudara-saudari, sebagai orang Katolik, hendaklah kita selalu lapar akan Roh Kudus, sehingga kita akan mencari makanan dan kekuatan dalam sabda dan Roh Tuhan. Kesedihan adalah sesal atas dosa, dan itu perlu pertobatan. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, hendaklah kita selalu memiliki sikap seperti orang miskin secara rohani yang selalu terbuka kepada karya Allah dan bergantung padanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau, karena hari ini Engkau mengeluarkan kami dari dunia yang sempit, yang penuh dengan keegoisan, kesombongan, dan kerakusan. Dan Kau sadarkan kami untuk terbuka dan memperhatikan sesama kami. Karena Engkau yang lebih pertama memperhatikan kami. Semoga kami boleh rela berkorban untuk sesama kami yang sangat membutuhkan uluran tangan-Mu melalui tangan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.